Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak. Oke ya, yang pertama saya sampaikan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita punya kesempatan untuk kuliah daring ya. Kemudian daripada itu tentunya adalah kita banyak bersyukur ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan sehingga nanti banyak nikmat lagi yang akan kita dapatkan darinya. Kemudian yang kedua ya, saya ajak yang muslim dan muslimah di kelas ini senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kelak. Kemudian yang berikutnya adalah saya ajak semua tanpa terkecuali juga kepada diri saya sendiri juga sebagai peringatan juga, tetap kita optimis dan semangat ya, yakin kita bahwasanya kalau kita sungguh-sungguh belajar, semangat kita belajar, maka nanti kesuksesan dan keberhasilan yang akan kita dapatkan itu pasti itu ya. Nah, oleh karena itu saya juga mengingatkan kembali, salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan itu adalah selalu minta doa kepada orang tua. Karena peran daripada orang tua, kesuksesan Anda itu adalah ya sangat berpengaruh gitulah ya. Artinya 80% itu sangat luar biasa dorongannya ataupun doanya. Jadi oleh karena itu kami sangat bangga sekali kalian di sini semua bergabung sangat banyak. Jadi nampak kalian itu mempunyai suatu cita-cita yang sangat cemerlang ya. Saya sangat bangga dengan kalian karena mungkin salah satunya di kelas ini ada di sini calon apa namanya, calon Kapolri gitu ya, calon pengusaha, ataupun Amin. misalnya Amin. calon calon anggota calon Amin. anggota Amin. DPR Amin. Amin. ya. Amin ya robbal alamin. Ya, juga nanti Anda di sini ya, semua lah pokoknya di organisasi Anda lah nanti yang bisa menggantikan mereka yang sudah tua. Juga di sini tanpa terkecuali juga ada sini dosen ya, ada profesor, ada guru besar dan sebagainya ya. Jadi itu sebagian harapan-harapan kita, ataupun ya keinginan kita lah, mungkin itu yang sudah ada dalam hati kita, makanya kita kuliah seperti ini. Tapi ya ingat, kuliah ini adalah salah satunya adalah membangun akhlak kalian, bagaimana supaya ya manusia yang benar-benar manusia gitu ya. Artinya kalau sudah dikatakan manusia, maka memang ya sifatnya pelupa gitu ya. Kemudian juga dengan pelupa itulah kita saling mengingatkan. Itu sebenarnya itu kata nasia itu artinya kan pelupa. Jadi manusia itu adalah pelupa. Jadi oleh karena itu saling mengingatkan kalian. Di antara kalian juga yang satu kelas juga ingatkan kawannya. Apalagi hari ini banyak sekali kita lihat ya, fenomena yang sangat mengejutkan, terutama adalah berita-berita terkait dengan kampus kita, adanya sini pengedar ya, pengedar. Ya itu yang kemarin diceritain bahkan viral di nasional, di Indonesia khususnya. Kemudian itu juga ya salah satu bagi kita ya, bagaimana kita sudah tidak ikut di sana gitu. Artinya kita menjaga diri dengan membiasakan ya, tetap kita dalam wadah kebaikan-kebaikan, bingkai kebaikan-kebaikan, supaya kita itu tidak terkontaminasi hal seperti demikian. Jadi oleh karena itu kepada anak-anak kami yang kami banggakan, kalianlah masa depan negara ini, jaga diri kalian masing-masing. Gimana? Setuju semua? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju, Pak. Iya. Setuju Pak. Ya. Setuju. Baik Setuju ya. sekali. Jadi oke, thank you. Selanjutnya saya pertemuan kita ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa, masih sambungan sebenarnya, sambungan daripada yang kita jelaskan di pekan yang lalu. Di pekan yang lalu itu adalah sebenarnya materinya itu sangat gantung gitu ya. Itu masih di bagian example protokol gitu ya, masih seputar tentang
itu ya, tentang OSI juga. Tetapi nanti di sini saya akan menyambungkan materi itu. Jadi saya coba dulu buat ya, materi kita hari ini sebenarnya adalah apa namanya, masih dalam pengiriman data ya. Itu sudah saya posting di Telegram juga, yaitu materi yang keenam adalah encapsulation dan decapsulation, ataupun ya kita mengenkapsulasi sebuah data ataupun pesan. Nanti sampainya nanti data itu ke tujuan, maka itu sudah dikatakan dekapsulasi. Jadi enkapsulasi itu adalah terjadinya adalah di source ataupun di sumber. Mungkin saya coba gambarkan dulu di sini gimana prosesnya ya. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat misalnya di layar ya, lapisan 7 lapisan itu ada 7 lapisan. Yang paling atas itu adalah kemarin itu adalah, saya gambarkan lagi balik di sini dulu. Saya coba gambarkan dulu di sini ya. Oke. Mohon maaf di sini memang agak lambat laptopnya karena mungkin memorinya sudah ya seperti inilah ya. Banyak sekali yang aplikasi yang berjalan di sini. Ada beberapa aplikasi saya jalankan di sini, sehingga kalau misalnya putus-putus di tampilan Anda ya maklum saja ya. Jadi coba saya gambarkan lagi di atas itu. Yang pertama itu adalah oke, bisa ya. Ini misalnya kita buat ini, saya coba gambarkan dulu. Ini adalah sebuah PC-nya ya. Ini sebuah PC. Oke, saya tukar ininya. Oke. Kemudian di PC ini ya, kita coba buat di sini berupa data ya, data. Ada kemarin itu 7 layar ya, 7 layar. Ini saya buat di sini adalah application ya. 1 2, coba langsung saya kopikan dulu ya. Pokoknya yang ini adalah, ini kita analogikan, ini adalah sebagai source ya, ataupun sumber daripada data. Kita buat sini adalah source ya. Source itu adalah sumbernya. Bisa juga kalau di komunikasi data itu istilahnya TX ya. TX source Oke, source di sini. Jadi apa namanya, ini adalah source ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini saya buat di sini adalah oke. Saya coba dulu copy paste semua ini. Ini adalah application. Saya coba dulu biar lebih gampang. Setelah application kemarin itu ada namanya. Ini saya geser dulu sini biar nanti bisa disesuaikan ya. Yaitu session ya. Session. Kemudian setelah session itu ada oke, masuk di sini ada namanya oke. Presentation, bukan ya, ini presentation. Ini session. Salah apa benar ini? Session. Siapa lagi? Kemudian ini apa ini? Transportation, Pak. Ini transportasi. Pas nggak urutannya itu? Aplikasi, presentation, session. Iya, pas ya? Pas, Pak. Pas. Pas, Pak. Habis ini apa? Network. Net. Iya.
network. Selanjutnya itu yang di sini Data link. adalah Data link, Pak. Link, Pak. data link, ya. Data link, kemudian yang paling bawah itu Physical. adalah physical. Oh, Pak. Iya, benar ya. Wih, nggak nampak dia. Physical. Nah, ini adalah ini adalah source ya ataupun TX ya. Selanjutnya ini saya copy paste ke sini. Oke. Lalu ini adalah apa namanya ini? Ini adalah destinasi. Destination ataupun tujuan. Oke. Oke. Ini saya copy dulu biar satu merek semua. Salah nggak tadi ngopinya nggak tepat ngopinya. Oke. Saya pindahkan ke sini. Oke ya, ini dia. Oke. Nah, oke. Selanjutnya ini misalnya data ataupun application itu adalah untuk membuat data ataupun membuat sebuah dokumen ya, video, gambar, pokoknya dia data lah. Nah, ketika nanti di dalam jaringan itu ya, ini nanti ada yang berubah ini. Apa yang berubah di sini? Nah, kita lihat nanti, coba nanti kita analyze nanti ya. Jadi kalau dilihat lagi ya, saya besarin dulu layarnya dulu. Saya besarin dulu layarnya. Oke. Besarin papan tulis. Kita besarin papan tulisnya dulu. Atas, bawah. Selanjutnya besarin papan tulisnya. Nampaknya kalian papan tulisnya ini? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Oke, ini. Oke. Ih, lengket pula ini. Dah. Oke. Ya. Destinasi source. Oke. Oke ya, ini adalah destinasinya. Nah, data itu ya, ketika nanti di sini ini sebenarnya data, ini masih di sini adalah data ya. Jadi ini adalah PC. Kalau misalnya saya turunkan di sini lagi ke bawah ini ya, nggak cocok lagi nih, nggak muat lagi dia. Saya kecilin dulu ini semua. Saya kecilin dulu. Mungkin Anda lihat seperti demikian, besar ya, karena saya pakai gini. Oke. Ini saya sederhanain dulu. Saya pindahin ke bawah. Saya pindahin ke bawah. Nih. Oke. Oke. Siapa lagi yang mau masuk ini? Masuk. Nah. Jadi ini adalah source ya. Ini saya turunkan dulu. Seperti demikian. Ini saya coba ganti. Oke. Ini saya buat panahnya seperti demikian ya. Ini saya arahkan panahnya ke bawah. Sorry. Oke, ini. Nah, udah. Ini adalah panahnya. Oke, das. Klik. Masuk. Kita kecilin. Oke, ini dia. Oke. Nih. Nah, jadi panahnya ini ke bawah, ini source-nya, artinya nanti adalah data ya. Oke, ini saya hapus dulu semua. Yang pertama ini apa? Layar ke berapa? Ini adalah L7 ya. Apa ini L2? Layar yang ke-7. Ya, masih ingat layar yang ke-7 apa? Yaitu application ya. Application, Pak. Oke. Iya, mantap ya. Kemudian
di sini juga masih layar yang ketujuh. Nah, di sini juga masih nanti di sini sudah menjadi layar yang keenam. Nah, di sini menjadi layar yang keenam. Layar yang keenam apa? Layar yang keenam apa? Presentation, Pak. Oke. Kemudian nanti di sini adalah L5. Tapi ini masih teori. Nanti kita lihat secara prakteknya. Ini nanti bisa menjadi 4 layar nantinya. Kita coba sederhanakan ya. Ini jadi nanti L4. L4 itu adalah apa? Ya. Bisa kita lihat di sini transport ya. Kemudian L3 ya, L3. Nah, L3. Oke. Kemudian oke. Nah, nanti di sini bisa kita lihat. Jadi L2 di sini sebenarnya nggak nampak kalian ya. Memang ini harus di samping ini nampaknya ini. Ini saya pindahin ke sini aja lah udah. Biar nggak repot. Karena diambil dari sini juga nantinya. Oke. Saya ingin memperlihatkan gimana sih tadi udah dilihat apa namanya nanti nampak dia tahapannya ya. Jadi kita membuat apa namanya enkapsulasi ini adalah pemberian informasi berupa header ya atau trailer. Jadi header itu adalah awalan ataupun header itu adalah akhiran ya. Data menjadi paket. Nah, menjadi paket data. Nah, oke, ini saya hapus dulu balik. Kemudian ini saya pasangkan ke sini. Ini dia. Nah, kok nggak dapat ini layarnya. Nah, biar dapat semua. Nih. Oke. Cuma nanti ini terbalik nantinya. Kemudian jadi kita memberikan informasi ya. Sampai di sini kita kasih ini namanya data. Jadi yang mau kita kirimin itu adalah data ya. Di sini adalah data. Oke. Ini adalah data. Oke. Selanjutnya ini masih data asli. Nah, karena tadi kalau di application itu di apa namanya di application itu adalah untuk application ataupun pembuatan data, pembuatan pesan. Sampai ke layar yang ke ini, layar yang ke 7 ini sebenarnya nanti ada penyederhanaan ya, presentation session. Nah, ini nanti masih data. Ya kan? Ini masih data. Ini disatukan semua data. Oke. Kok hilang? Nah, data ya, cuman di sinilah yang bertambah nanti. Ini saya apakan dulu, kecilin. Di sini nanti bertambah namanya headernya ya. Di sinilah yang bertambah headernya itu. Nah, misalnya saya ambil headernya yang ini, saya copy dulu ke sini. Nih ya, nih saya coba satukan. Oke, nih kemudian ini kok nggak nampak ini. Oke, ini adalah data, tetapi ini menjadi ini adalah menjadi H6. Tambah header ya, kita tambah headernya di sini. Nah, ini adalah headernya ya. Kemudian selanjutnya di L6 ini ya, di L6 ini masuk lagi, tambah lagi datanya. Ini masih tetap juga data karena kita lihat arah panah ini. Jadi source ini kan artinya ini kita misalkan adalah sebuah komputer ya. Kemudian dia melakukan ingin mengirim sebuah data dari TX ataupun dari komputer 1 ke komputer 2 nantinya. Tetapi proses pengiriman datanya itulah yang kita bahas di sini. Jadi salah satunya adalah ada namanya encapsulation ya, di enkapsulasi dulu. Artinya ada penambahan header ataupun trailer nantinya ya. Oke.
Di sini juga akan ditambahin. Oke, di sini ditambahin sehingga di sini masih tambah menjadi H5 ya. Ini ditambah seperti demikian. Kemudian nambah di sini H5. Nah, oke ya. Ini adalah H5. Nah, sampai di sini L6 ya kan. Ini saya geser dulu karena dia nanti makin ke samping. Oke, lagi grup. Oke. Ini juga di bagian ini masih data karena nanti turun terus data ini. Cuman data itu semacam apa namanya istilahnya? Ada istilahnya yang ditambahin di situ. Ketika saya kemarin analogikan, ketika Anda mengirim sebuah paket online misalnya, itu ada sesuatu yang ditambah di kemasan Anda itu, di paket Anda itu gitu. Ada yang ditempelin, ada dan sebagainya. Semacam itulah ini. Semacam itulah ini ya. Kemudian di sini juga masih tetap data, kemudian juga ditambah lagi headernya. Di sini dia headernya. Ini saya besarin biar nampak efeknya. Ini header yang keempat ya. Ini header yang keempat. Nih. Header yang keempat. Nah, selanjutnya ya, kemudian di bagian yang ini barulah ini masih tetap juga data, ini juga data sampai nanti ke bawah tetap data ya. Ini masuk ke bagian header yang ketiga ya. Ini masuk ke header yang ketiga. Ini sampai sini. Header yang ketiga. Header ketiga 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di bagian apa namanya, di L3 ini, di layar yang ketiga ini adalah ditambah seperti ini. Ini ada dua penambahan di sini nanti. Ada headernya, ada trailernya, ada akhir ya, ada akhir, kemudian ada awal ya. Oke. Ini coba saya geser dulu yang ini biar nggak terganggu. Ini saya geser dulu ke sini ya. Nah, oke. Nah, di sini barulah ditambahkan nih ya. Ditambahkan apa? Di bagian data link ini ditambahkan apa? Ditambahkan T2 ataupun trailer ya. Nah, ini misalnya kita kasih T2-nya di sini ataupun trailer ya. Oke. Nah, selanjutnya data itu inilah nanti di bagian physical ini, data itu nanti berubah menjadi seperti demikian. Nih. Ya, ini awalan, ini akhiran. Ini akhiran semua ditambahkan dia. Jadi header itu, ya. Nah, apa namanya? Jadi tahapannya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nanti nampaknya adalah ada penyederhanaan ya. Application, presentation, session, jadi satu dia. Kalau kita lihat nanti di prakteknya nanti menggunakan aplikasi apa namanya, aplikasi Wireshark ya, untuk menganalisa sebuah ketika kita melakukan pengiriman data. Itu nanti ada sekitar 4 yang nampak dia. Oke. Nah, kemudian ini kalau saya sederhanakan ya, ini misalnya data ya. Oke, ini saya geser dulu ke sini biar nampak dia, biar agak lebar sedikit ya. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan layernya kalau Anda lihat ya. Ini karena diturunkan dari sini ya. Udah ya. Jadi inilah masih bagian apa? Bagian bagian source ya, bagian source. Kemudian data ini yang di bawah ini pasti nanti berubah menjadi, disitulah dikatakan nanti ada perubahan ya. Perubahan apa?
Tadi data-datanya itu seperti sampai dari atas sampai dengan ke bawah, di sini nanti berubah menjadi nilai bit. Nah, katakanlah datanya itu misalnya adalah apa data yang mau kita kirim ini. Misalnya data yang kita sudah buat, misalnya di sini sudah dibuat oleh application ya. Jadi kalau Anda lihat ini ngarah semua ini bintangnya nih. Jadi yang ini berarti layar yang ketujuh. Ini layar ketujuh juga ya. Artinya masih tergolong ke layar yang ketujuh. Nanti digabungkan ini menjadi dalam satu layar ini nantinya. Nah, kalau kita lihat nanti di prakteknya ya. Oke, masih dalam satu ya. Kemudian data itu akan berlalu seperti arah panah ini ya. Lalu selanjutnya di bagian data link ini, di data link itu kemarin adalah pengalamatan secara fisik ya, secara fisik ataupun MAC address ya. Kalau di sini kemarin di network itu adalah IP. Nah, selanjutnya di bawah ini katakanlah misalnya datanya adalah di sini kita tuliskan adalah datanya apa sih yang mau kita kirimkan dari sini. Misalnya data lah, ini data. Nah, data ini akan berubah menjadi sebuah bit di sini. Jadi berubah menjadi bit. Apa datanya? Misalnya adalah data ini kita konversikan misalnya ke bit. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya sini adalah data ya. Apa? Data huruf besar semua. Nah, kalau misalnya dilihat data itu nilai bitnya berapa gitu. Nah, kita lihat aja di sini. Data. Jadi kalau dilihat di sini data D adalah 44. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat karakternya ada D, kemudian ada A, ada T ya. Nah, itu datanya. Ini kemudian saya besarin dulu. Oke ya. Huruf besar semua. D, da, A, ta. Nah, karena ada dua yang sama hurufnya. Jadi D itu adalah berapa? D itu kita lihat nilai desimalnya ya. Desimalnya adalah yang ini. Kemudian kita lihat desimalnya berapa? Berapa ini? 68. Oke. Kemudian A ini adalah desimalnya adalah 65. Oke. Lanjut. Lalu selanjutnya adalah T ini adalah T ini 84. Nah, oke, 84. Nah, ini nampaknya nggak sama hurufnya ini. Nih buat 28 lah udah. Ini juga 28. Nah, udah. Ya, 84. Jadi A ini tetap sama nilainya 65. Nah, ini sekarang kita konversikan ke desimal ya. Berarti yang mau kita konversikan ini adalah yang ini. 65. Nah, ini kan 68, 65, 84, 65. Jadi rumusnya itu cuman masukkan di sini ya. Ini 28 masukkan. Kita susun di sini adalah berapa? D. Ya kan? D. Berarti kita masukkan sini karena dia adalah angka desimal, desimal to binary. Nah, ini dia. Desimal to binary. Nah, kita enter. Oke. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, maka inilah nilai binernya ya. Nah, ketika ini kita pindahin misalnya ya, berarti di sini adalah 0000. Kita kopikan ke notepad. Ini misalnya notepad saya kopikan. Oke. Nih. Ya, ini dia notepad. Jadi nanti datanya itu ketika nanti di data link dia berubah menjadi bit. Itulah data ya. Itulah data yang dikirimkan itu ya. Tapi ingat, ini masih dalam proses enkapsulasi. Jadi nanti ketika nanti decapsulation ataupun nanti sampainya dia nanti ke tujuan, maka nanti semua headernya itu akan dilepas satu persatu. Lepas,
misalnya ada trailernya lepas ya, T1-nya, kemudian headernya juga dilepas, sampai nanti dia sampai ke source-nya berubah dia menjadi data yang mempunyai makna. Lama kali nih. Oke, mohon maaf dulu ya, ini memakan waktu yang lama. Kita susun aja, ini bisa, ini kita susun 100 ya, ini dia. Jadi sini nanti datanya, ini saya copy. Oke. D 100, kemudian 0 100, lagi 100 ya, 0001. Oke, selanjutnya 1010, kemudian 100. Oke, kemudian ya 1000001. 5 dia ya. Jadi ini kalau kita lihat ini bitnya ini adalah sekitar 8 bit ya. 1 2 3 4 5 7 ya. 1 2 3 4 5 7 bit ya. Nah, kira-kira seperti inilah data itu. Jadi setelah dimasuk ke bagian layar yang ini, physical ini, data ini berubah menjadi seperti demikian. Nah, ini adalah proses ya. Ini saya copy paste aja ke sini lah biar nggak capek-capek lagi mendesainnya. Ini kita pastekan sini. Oke. Nah, inilah dia. Ini kita lihat di sini, agak buat renggang sedikit. Nih. Oke. Coba sini sedikit ya. Nah, ini yang berubah nanti hanya panahnya doang ini ya. Panahnya nanti berubah ya. Panah ini menjadi, kalau kita lihat misalnya dari sini, ini saya coba dari garis sini, oke, kemudian kemari ya. Ini saya coba ini hilangkan, ini saya buat tambah dulu ya. Ini saya buat gini. Selanjutnya saya buat agar ada ininya, kemudian saya buat panahnya seperti demikian. Oke. Jadi disinilah nanti transmisi itu ya. Ini saya buat misalnya medianya sini, katakanlah seperti ini medianya. Oke. Inilah medianya, apakah dia bentuknya kabel ya. Ini saya nggak cembung nampaknya ini. Ini misalnya ini. Wih, bukan ini dia. Oke, ini nanti bisa diubah ini. Nih. Oke. Yes. Nah, katakanlah inilah tadi nanti media itu, dan media itu biasanya ini adalah media fisikalnya. Kemudian ya, seterusnya nanti ya, data ini akan diteruskan ke kemana? Nih, kita naikkan ke atas. Oke, seperti demikian ya. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti data itu ya, inilah misalnya physical itu, boleh saja ini adalah dikatakan ini biasanya apa ya? Inilah namanya media transmisi. Media transmisi. Oke. Ini kalau masih teorinya ya. Nanti kalau misalnya kita lihat, nanti kita analyze nanti menggunakan application Wireshark, nggak kelihatan itu. Ya. Nah, sudah masuk ke sini kan ini. Apa itu? Nah, jadi ini saya balik dulu. Ini objek, kemudian transform, kemudian rotate ke atas dia seperti ini.
preview. Yes. Nah, 180 lah. Dah. Ya. Data sudah sampai ke atas. Nah, jadi ketika dia seperti ini menambahkan header, inilah yang dikatakan namanya enkapsulasi ataupun penambahan informasi di ujung ataupun di awal ataupun di ujung sebuah data. Nah, ini adalah melakukan enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu yaitu source itu ya ataupun sumber melakukan pengiriman data. Dia melakukan pengiriman data. Jadi yang saya buat ini mulai dari awal tadi, dari sini, dari source itu dikatakan enkapsulasi. Di mana dia menambahkan header ini, header 5, header 4, header 3, header 2. Misalnya nanti gini. Kemudian juga ada sini trailer ya, ada juga trailernya. Trailer itu adalah ya ada yang disisipkan juga berupa informasi juga ya. Seperti misalnya MAC address gitu. Nanti kalau misalnya masih ingat kan Anda kalau misalnya di bagian ini ada yang namanya di bagian application itu ada namanya HTTP ya, HTTP, kemudian ada juga HTTPS. Nah, HTTPS ini adalah secure. Kalau masih ingat kan masih ada yang namanya presentation ya. Ada yang bagian mengencrypt ya, encrypt ataupun apa namanya mendecrypt. Kalau masih ingat kan dulu yang saya jelasin itu kan masih banyak tuh, ya kan? Jadi langsung disatukan di sini, langsung disatukan sini semua, semua disatukan di sini, ya. Memilih ini kan menghubungkan sebenarnya, ataupun memilih pintu. Kemarin itu kita nuliskan memilih pintu, kemudian pintu mau lewat dari mana gitu. Kamu mengirim paket data itu melalui Tiki atau JNE, kayak gitulah logikanya. Nah, ternyata di bagian yang ini makanya sebenarnya di aplikasi ini kan belum ada penambahan karena di sini masih awal. Sampai di sini di bagian presentation itu sebenarnya dia itu masih ada HTTPS ya. HTTPS itu biasanya kan application. Ada DNS. Jadi itu untuk pengamanannya juga di sini. Jadi langsung menyatukan di sini. Menyatukan sini. Kemudian nanti di bagian session memulihkan atau menghubungkan gitu juga sama, ya. Makanya nanti ini menjadi dia satu apa namanya? Satu lapisan gitu ya. Satu lapisan sehingga nanti pada prakteknya yang sebenarnya kita lihat di lapangan itu nanti ada 3 lapisan. Ada 4 lapisan, yaitu lapisan yang pertama ini yaitu ya application, kemudian ada lapisan yang ini transport, kemudian ada network, kemudian ada data link. Data link dengan physical pun nanti sudah digabung. Itu dia. Jadi ada ditambah di sini. Jadi beginilah proses ya data itu dilangsungkan ya. Yaitu inilah yang namanya ketika data itu kita kirim dari satu source atau suatu sumber menuju sumbernya menuju komputer yang lain. Kita langsung bilang aja komputer yang lain. Maka beginilah prosesnya ya. Ini dia ya. Sehingga data ini berubah seperti demikian. Kemudian sampai data itu di sini ya, sampai data ini ke ataupun proses yang dilakukan di sini ya, ini sebenarnya adalah pembongkaran ataupun disinilah katakan kebalikan daripada enkapsulasi itu adalah tambahkan aja D di belakang. Nah, kalau biasanya bahasa Inggris kan seperti itu ya, enkapsulasi atau misalnya enkripsi, dekripsi, itu dia. Itu biasanya sudah biasa kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Nah, sampai di sini juga nanti sama ya. Dia dari bawah sampai ke atas. Kalau ini dari atas sampai ke bawah enkapsulasi, kemudian sampai ke atas namanya. Nanti data itu murni menjadi ini adalah data tadi sudah menjadi seperti ini sampai dia kayak gini. Itu nanti yang dilihat nanti di PC yang kedua itu adalah berupa data. Nah, kemudian gini, di tengah-tengah ini biasanya ada yang namanya apa namanya ya,
PDU ya, ada namanya PDU. Biasanya kita sangat sangat apa namanya? Protokol data unit ya. Protokol ini protokol data unit atau PDU ya. Atau PDU. Oke. Nah, kemudian tadi nampaknya nanti sini nampak dia ya. Nampak nanti tuh. Ini data masih tetap data. Ini saya buat di sini. Ini saya pindahin aja lah udah. Ini saya pindahin. Ini sini saya sejajarkan data ya. Biar nanti nampak kok bertukar Pak jumlah layernya gitu. Wah, itu nanti nampak dia itu. Ini saya pindahin dulu, masih tetap namanya data PDU-nya ya. Kemudian ini adalah PDU, biasanya sangat sering kita lihat ini di bagian-bagian software untuk menganalisa sebuah jaringan ataupun komunikasi data. Sampai di bawah ini juga namanya masih data. Ini sudah masuk layer yang ke-6 ya, lapisan yang ke-6. Sampai di bawah ini juga masih tetap namanya data. Ini masih 3 nih. Jadi itu tadi yang saya bilang tadi, nanti sekaligus 3 lapisan ini menjadi satu lapisan. Oke. Di PDU itu masih tetap data. Kemudian sampai di layar yang ini sudah berubah namanya. Apa nama PDU-nya? Apa nama protokol data unitnya? Di bagian L5 itu adalah ini ya, transport ya. Kalau kita lihat sini apa? Transport network data link. Inilah yang berubah namanya apa? Di sini saya coba besarin. Namanya itu adalah ini. Apa namanya? Namanya adalah segmen. Ya Allah. Lengket. Oke, saya cancel dulu. Mohon maaf, saya nggak berniat untuk menyimpan. Ini namanya adalah segmen. Oke. Kalau misalnya bercerita apanya lagi di mana? Itu sekarang di segmen PDU-nya, sekarang di segmen. Kalau misalnya dikatakan nanti PDU-nya berada di segmen, berarti dia itu berada di lapisan mana? Berada di lapisan transport. Itu dia. Nah, kemudian di network ini ada yang namanya sampai di sini ini network ya. Di network itu nama PDU-nya apa? Inilah yang namanya paket. Inilah yang namanya apa? Paket. Makanya dikatakan ke kita itu, kamu pakai paket internet apa? Kamu paket data apa? Makanya di sini kalau kita lihat di lapisan network itu adalah namanya network ya, kemudian PDU-nya itu adalah paket. Makanya kalau misalnya nanti IP address ya, paket datanya itu nanti paketnya itu kita lihat nanti di apa namanya, pada saat nanti pengiriman data nampak dia. Artinya paketnya siapa tujuan ya, siapa source-nya, siapa tujuannya, nanti nampak dia pengalamatannya juga. Kemudian selanjutnya adalah sampai di sini ya, ada yang namanya frame. Di bagian ini ada namanya frame. Jadi di sini juga sebenarnya adalah ada nanti penyatuan ya. Kalau kita dilihat software aplikasi untuk menganalisa lalu lintas data tersebut ya. Inilah frame-nya. Di bagian data, di bagian apa? Di bagian data link. Ini di bagian network ya. Di bagian network demikian. Kemudian yang paling bawah ini apa nih nama PDU-nya? Ini nama PDU-nya adalah apa ini? Bits ya, bits. Jadi nama PDU-nya ini adalah bits. Nah, oke. Selanjutnya, makanya kalau misalnya Anda lihat perubahan-perubahan kayak gini nanti ini adalah nama PDU yang biasa dikaitkan dengan juga lapisan-lapisan ini, OC ini ya. Lapisan-lapisan yang kita lihat ini, yang lapisan yang 7 ini ataupun 7 layer yang ini. Nah, itu PDU-nya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi prakteknya, yang terjadi nanti adalah yang ini. Ini adalah layar 1. Ini kan sudah ada gabung semua data.
Karena nggak nampak memang di sini nanti proses enkripsi, dekripsi nggak nampak itu kalau kita lihat nanti diapain. Tetapi di balik itu ada pasti diproses juga kan. Ya makanya data itu aman. Kemudian juga nanti di bagian L5 ini adalah transport ya. Ini adalah layer yang kedua. Kemudian yang L4 ini adalah network. Kemudian yang layer yang ketiga ini apa ini tadi? L2 ini adalah data link. Di data link ini tergabunglah nanti dalam satu. Makanya sebenarnya itu dia itu dalam satu satu lapisan. Itu namanya data link. Inilah yang dikatakan, inilah yang namanya TCP/IP layer. Itu dia. TCP/IP layer. Coba kita cari kata kuncinya ini di internet. Jadi nanti ini sebenarnya nggak nampak. Ada juga yang membuat ini nampak gitu. Tetapi kalau pada saat prakteknya ini nggak nampak. Karena kan media transmisinya nggak nampak kita di apa itu di internet itu kan. Yang kita lihat inilah. Yang saya lakukan ini nggak nampak ini. Misalnya nampak dia alat-alat medianya nggak nampak. Karena itu kan istilahnya ya pasti infrastruktur gitu. TCP/IP layer inilah dia munculnya TCP/IP layer bersumber dari OSI layer ini juga gitu. Jadi terbentuk inilah dia. Coba kita searching di internet untuk menyesuaikannya apakah memang benar yang kita rumuskan dari tadi seperti demikian. Ini kita buat sini Oke, nih TCP IP ya, TCP IP layer. Pasti nanti sederhana sekali ya. Pasti sangat sederhana. Kita lihat sini gambarnya. Coba Anda lihat di sini. Ada di sini 4 layer ya, 5 layer di sini. Application, transport, internet ya, network, physical. Kemudian itu sumber ya, itu yang apa? Ini berapa? Ini 4. 1 2 3 4. Kemudian ada juga yang 5, ada juga yang 4. Ini 4. Sorry, ini network. Oke. Jadi OSI modelnya itu kalau kita lihat di sini juga ini 4. Ini sini tetap 7 ya. Ini 1 2 3 4. Ya. Network access layer itu udah masuk ke sini dia. Presentation layer, kemudian session layer. Internet layer inilah dia yang transport itu. Ya transport ini masuk ke sini. Ya. Kemudian network layer ini juga masuk dia ke sini. Transport. Kemudian data link layer itu masuk ke ya di sini bagian application nih. Nah, ya. Pokoknya dia jadi menjadi sederhana ya, menjadi sederhana. Itulah awal mula ya. Layernya itu menjadi sangat sederhana. Ini yang benar kayaknya. Application, transport, internet, kemudian network access. Ini dia. Ya. Nah, kemudian maka data itu dilakukan pengiriman dari awal ya, dari source menuju sumber ya, menuju ini adalah destinasi ya, ini destinasinya, destination, dari sumber menuju tujuan. Kemudian kita dapatkan juga PDU-nya seperti demikian. Dan ini biasanya media transmisinya tadi adalah berupa ya twisted pair ya, berupa juga fiber optik, dan berupa media-media pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengiriman data. Sekarang gini, Pak, apa Bapak bisa buktikan gitu ya? Apa Bapak bisa buktikan bahwa itu adalah data ya, itu adalah segmen, itu adalah paket, itu adalah frame. Kemudian tapi kalau bit saya nggak bisa buktikan sih. Artinya ya intinya gini, ketika Anda mengetikkan A di keyboard ya kan, dia itu beginilah prosesnya. Kalau misalkan untuk misalnya satu arah komunikasi satu arah lah ya, artinya kita mengetik muncul di layar misalnya.
Kalau kita lihat seperti ini, dia sebenarnya ini yang diproses. Nah, ada di sini nilai ASCII-nya, kemudian diproses, inilah yang muncul nanti di monitor kita gitu. Nah, itu kalau itu sebenarnya belum komunikasi data, tapi contoh daripada input ASCII-nya itu kayak seperti demikian ya. Artinya nilai A itu dikonversi dulu ke desimal, baru nanti dikonversi ke biner, sehingga prosesor ataupun ya prosesor laptop ataupun komputer itu dia hanya bisa membaca nilai biner. Nah, pokoknya nilai digital semua. Nah, dan itulah nanti di setelah itu nanti nanti diolah lagi sehingga nanti muncullah data yang sebenarnya sesuai yang kita tekan di keyboard. Ya, itu salah satu contohnya gitu. Jadi nggak mungkin langsung A diproses oleh prosesor, itu tidak. Sekarang gini, ini saya gunakan namanya aplikasi Wersak. Ini aplikasinya. Oke. Ini sekarang saya lagi melakukan tracing ini. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ada namanya source, ada namanya destination, ada namanya protokol. Kan gitu. Sama kayak tadi yang kita lihat tadi. Saya sekarang menggunakan ini. Ya, ini adalah sebagai source, laptop saya sebagai source, destinasinya adalah yang ini. Ini pada prakteknya kalau Anda lihat ini. Ini saya stop dulu ya, saya stop dulu. Saya stop. Ini kemudian lagi saya coba tracing lagi balik. Lagi jalan lagi ya. Oke. Coba saya stop dulu, kemudian saya coba. Oke, ini lagi berjalan ini. Mohon maaf, ini ya sangat agak lelet nampaknya. Oke. Jadi sebenarnya ini Anda lihat, inilah Anda lihat nih. Lihat nih frame 1 Ethernet, 2 Internet Protocol, 3 kemudian user data ini. Kalau dilihat dari sini ya, ini kita lihat dari bawah dia. Frame, nah ini dia. Frame itu tadi yang ini. Yang kita gunakan di lapisan yang nomor 1. Yaitu tadi di physical. Jadi di physical itu sebenarnya di frame itu adalah di data link yang kita lihat di sini kan. Itu PDU-nya itu adalah namanya frame. PDU-nya itu namanya 201. Ya, ini saya trace lagi nih balik. Karena tadi udah saya capture, kemudian kita start lagi di sini. Start capturing packet. Nah, kita klik ini, kita continue with saving. Maka nanti apa yang saya buka di sini, misalnya saya istilahnya buka Google gitu, nanti hasil daripada komunikasi kita itu akan nampak. Apa yang kita buka, bahkan kita bisa tracking di sini. Apa yang dibuka mereka di sana bisa kita lihat ya, data-data yang dikirimkan ke sana itu bisa. Tetapi dengan arti ya dienkripsi semua kan, nggak mungkin kita tahu apa isi data itu. Dan ini adalah satu aplikasi yang digunakan oleh para ya forensik gitu ya, ataupun misalnya penetrates ya, artinya cyber polisi cyber. Jadi ini adalah modal yang sangat Anda ketahui untuk membaca sebuah data, dan ini adalah modal. Oke. Ini misalnya coba Anda lihat di sini. Oke. Ini sekarang laptop siapa? Ini destination ya. Ini adalah source ya. Source ini kita lihat source-nya. Nih. Source ini adalah laptop saya. Ini laptop saya. Loh, ini kok berubah? Ini bukan. Ya. Sekarang ini IP yang ini apa ini? Ini sekarang kan IP address. Jadi kalau Anda lihat ini adalah IP address. IP address dengan protokol user datagram protokol ya. UDP, menggunakan UDP. TCP mana? TCP kita lihat nanti pasti ada. Ketika nanti kita membuka sebuah situs web, saya nggak ada ngakses ini sebenarnya. Ini ada TCP nih. Sekali-sekali ada TCP. Jadi kalau misalnya dia UDP itu dia mengirimkan data tanpa mengkoreksinya. Tapi kalau misalnya TCP dia itu mengkoreksinya, harus benar-benar baru dikirimnya. Tapi kalau UDP mau benar pun data itu, salah pun data itu, yang penting data itu sudah dikirim. Itu dia TCP. Oke, misalnya saya buka di sini
kita ambil dulu misalnya ini ada TCP ya, ini saya capture nih. Oke, saya buat di sini. Biasanya di mana ya? Di bagian paket komen ya. Apply, kemudian konversi filter, filo ya. Filo mana ini? Protokol preference udah ini. So file offset. Oke, kita lihat dulu filenya. Oh, lumayan lama ini. Nggak nampak. Gini aja lah nih, saya klik ini udah ini TCP menggunakan. Jadi ini sebenarnya lebih lanjut lagi nanti. Ini sekarang dia menggunakan transmisi kontrol protokol. Ya kan? Kemudian di frame mana? Frame 53 5000, 53.337. Banyak sekali frame. Kemudian 54 byte on wire. Menggunakan apa? Menggunakan wire. Kemudian 432 bit. Itulah tadi bit-bit yang kita bilang tadi. Tapi sebenarnya bitnya itu nggak kelihatan sih, dia berproses mengalir, nggak nampak dia. Kemudian ya ini adalah layar yang kemana? Kalau kita lihat ini adalah di bagian yang paling bawah, yaitu gabungan fisik dan data link. Jadi kan nggak dijelasin, dia langsung nggak ada sini fisik, nggak ada data link, dia langsung buat di situ adalah frame. Makanya dia langsung nama PDU-nya di sini. Oh, ini PDU-nya frame. Jadi kalau misalnya dikatakan adalah frame, maka dia adalah gabungan ya. Kalau kita lihat di OC-nya itu adalah di data link physical, di data link dan physical layer ya. Itu dia. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah Ethernet 2. Saya sekarang ini terhubung dengan Ethernet 2. Di mana? Di laptop saya. Bahkan di sini dijelasin di Hewlett Packard. Laptop saya adalah merek Hewlett Packard. Ya kan? Laptop saya adalah merek Hewlett Packard. Kemudian juga ya di apa namanya? Di bagian yang ini ada yang namanya MAC address. Ini kalau Anda lihat ini MAC address nih. Inilah yang dikatakan MAC address. Kemarin saya jelasin juga, MAC address adalah sebuah alamat ya, yang dimaksud alamatnya alamat sebuah fisik ya, alamat sebuah fisik, bukan logik ya. Kalau alamat logik itu adalah yang ini. Di bagian internet protokol ini, masih ingat kan kemarin itu di bagian apa? Network. Ini langsung nama, ini langsung nama protokolnya. Ini berada di layar mana ini kemarin? IP TCP IP berada di layar mana? Berada di layar network ya, network. Kemudian juga ini ya, TCP transmisi kontrol protokol. Ini di bagian mana? Di bagian transport. Nah, itulah dia. Kalau misalnya kita lihat data itu, loh, berarti data ini seperti inilah ya Pak. Inilah di data itu. Ketika saya klik yang ini, oh ini laptop saya nih. Ini bagian hexanya. Ini adalah sumber, apa namanya? Ini adalah source ya, SRC. Kemudian inilah tujuan. Kalau saya buka tujuan ini, yang ini saya copy misalnya ini. Ini adalah 200 nih. Ya. 213 227 170 kemudian 132. Saya coba ping dulu, apakah memang benar terhubung ke sana? Saya buat di sini T. Ini biasanya tes koneksi data. Apakah memang benar itu ada? Ini ya. Kita lihat nanti hasilnya. Ini reply dia. The reply from. Ini artinya connect, terhubung ya. Ini saya tutup. Saya coba buka lagi. Ini tadi mana dia? Ini sekarang saya copy. Ini saya copy ke Google. Ini saya copy ke Google Chrome. Saya masukkan itu ke sini. Apa
apakah dia ada maknanya gitu. Ini saya kopikan di sini, Anda lihat, perhatikan, ini saya kopikan, kemudian saya pastekan sini. Ini sebenarnya apa? Apakah ini adalah di sini no web fake was found for the web address, nggak ada ditemukan ya. Oke, dirahasiakan ya, walaupun bisa di ping tetapi itu dirahasiakan, dikunci, nggak ada packnya. Nah, selanjutnya ketika saya buka misalnya sebuah sini Google atau misalnya detik ya, detik.com, kemudian kita lihat di sini, kita lihat menggunakan Wireshark ya, apakah ada sesuatu penambahan ya. Kita coba ini capture lagi balik, saya kecilin. Ketika saya buka sebuah situs, pasti nanti ada ya, ada protokol tambahan ataupun banyak nanti di kita lihat, yaitu TCP. Nah, coba kita lihat di sini UDP ya, dan protokol-protokol ini sangat banyak protokol ya. Bukan hanya protokol apa namanya? Bukan hanya protokol yang kita bahas, mungkin UDP, TCP, IMGP, kemudian DNS, bukan. Tetapi di internet itu sangat banyak protokol-protokol. Kalau misalnya Anda ingin memperdalam tentang protokol, boleh ya, untuk sebagai bahan penelitian nantinya di komunikasi data ataupun di computer security. Nah, kalau lihat di sini, ini belum ngalir ini karena saya lagi capture tadi. Ini saya restart balik, continue. Nah, oke, ini sekarang di random dulu, dilihat dulu datanya. Karena ketika kita ingin mengakses, misalnya kita akses di sini, kita klik ini, maka juga nanti akan berefek di sini. Lalu lintas datanya itu nampak dia. Tetapi maksud saya adalah untuk memperlihatkan ini, inilah dari yang kita jelaskan tadi, kita buat tadi desainnya, lapisan-lapisan ini tadi. Ternyata yang muncul itu ketika kita menggunakan aplikasi demikian, seperti inilah yang muncul dia. Inilah dia. Memang kalau di sini Anda lihat di sini 5, ada frame, ada internet, ada user, datagram, ini UDP ya, ini ada data. Tetapi kalau dilihat, itu tadi yang kita jelaskan. Mulai dari bawah itu adalah ini adalah physical ya, frame 1 ya. Ada namanya di layar 3 ya, layar apa? Layar yang pertama adalah physical data link, kemudian juga di sini ada Ethernet. Ethernet itu bagian apa kemarin? Di bagian data link juga, yaitu di physical. Kemudian internet protokol ini adalah di bagian internet protokol, yaitu di bagian network. Kemudian di TCP itu ya, transmission protokol itu adalah ataupun UDP ini inilah termasuk juga ya. Nah, itu dia. Jadi di sini juga apa sih Pak yang disisipkan di sana? Berupa port juga. Seperti ini port ya. Ini juga port. Misalnya gini, Pak, apa sih makna daripada ketika kita menyisipkan di sini, misalnya di sini adalah ada, katakanlah ini tadi adalah data link. Ini yang disisipkan apa sih? Kita lihat misalnya. Ini bisa juga berupa port, bisa juga berupa MAC. Kalau kita lihat di sini, kita sesuaikan dulu. Ini misalnya di bagian data link ini kayak gini. Di bagian data link itu kemarin kan ini ada yang namanya data link itu, kalau kita analogikan kemarin, data link itu fungsinya apa Pak? Fungsinya adalah untuk membuat alamat fisik. Alamat fisik itu yang mana? Alamat fisik yang ini. Oke. Kemudian ini juga alamat, ini adalah destinationnya, tujuannya adalah di router board. Ini kalau apa dijarin namanya mikrotiknya ya. Ini menggunakan router board. Kemudian penyisipan awalan dan akhiran itu adalah trailer ya, dan head dan header itu adalah salah satu ya metode yang digunakan untuk enkapsulasi data ataupun pesan. Jadi seperti demikian ya. Jadi itu tadi penjelasan yang saya maksud ketika saya mendeskripsikan menggunakan ini ya, bagan-bagan yang ini. Kemudian saya perlihatkan menggunakan untuk menganalisis sebuah data itu. Ternyata yang kita lihat, banyak yang kita lihat di sini ada 7 layar, ternyata
yang bisa kita lihat yang sebenarnya itu adalah sekitar 4 layer yang berperan di sana. Ya, ini layer OC-nya, kemudian ini adalah TCP-nya. Jadi menjadi lebih sederhana. Oke, ya. Baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita yang ke-6 ini. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan. Kemudian saya tutup dulu karena ini saya lagi record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.